Jadi kalau terkait dengan hasil ini tadi, hasil nulis itu, nulis karya. Katanya kan seniman harus berkarya, kan itu ya. Gitu. Terus akhirnya sebelum kesini, sebelum Kesana saya kesana dulu tadi kan sempat Kesana. terdengar sayup-sayup, gitu sayup-sayup suara rinding yang dimainkan Mas Bejo, kan gitu, Mas Bejo. Itu menceritakan tentang apa mungkin atau judulnya apa? Kalau terus diciptakan kapan? Itu dulu. Itu dulu ya. Iya, itu dulu. Wah, ceritanya panjang loh, Mas. Nggak cukup 3 sesi. Ngoten. Ya diperpanjang nanti nggak gitu masalah. Oke. Suatu saat itu lucu gini, Mas. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan alat musik dan apapun itu. Iya. Ini dari bidang pencak. Loh ya. Idenya dari pencak atau Mas, aku besok mau perform pencak, tolong bikinkan backsound. Nah, loh. Enggak ada, saya sama sekali tidak terpikirkan itu waktu itu. Tak bikinkan sekian menit dengan sesi, misalnya bar sekian untuk pembukaan, bar sekian endingnya, oke, selesai. Udah lewat. Terus ada teman bilang, Mas, ngono tok, eman. Ayo sampean masukkan vokal-vokalan apa kayak gitu loh. Iku tok eman dadi no single po. Loh, kok brojole di kene. Luar biasa. Indonesia menjadi kaya. Sesuatu, Indonesia kaya, Mas, judulnya. Itu yang utama. Dampak dari silaturahmi. Alhamdulillah. Kan begitu. Nggih. Berarti judulnya apa? Indonesia kaya, Mas. Indonesia kaya. Iya, kita kan Indonesia. Sampean sugih lho, Mas. Sugih kanca. Nah, itu sugih kanca. Sugih dulu. Ora sugih bondo. Itu. Nomor sekian. Nah, inspirasi bahwa akhirnya yang tergambar jenengan apa ketika kon gawe backsound untuk apa tadi pencak ya? Iya. Terus akhirnya tercipta sebuah komposisi musik yang seperti itu gambaran apa pas nendang cangkem terus akhirnya ngomong. Betul. Makanya sampean waktu pencak itu pembukaannya seperti apa, habis itu seperti apa. Oh, tak bagi-bagi, Mas. Oh, gini. Oke, jadi selesai. Di luar pencak itu sepurane enggak? Jangkrik. Lah Indonesia banget itu loh. Sugih Indonesia iki rek. Dengan hanya sekedar pencak, tapi ternyata turunannya itu lu. Waduh, ono filosofi dia bla bla. Wah, Indonesia sugih rek. Seperti itu. Kekayaan yang tidak bisa ditukar. Kekayaan yang memang harus digali lebih dalam lagi. Betul. Nah, terkait dengan digali lebih dalam lagi dan ternyata kok ya juara loro. Aduh. Tulisannya itu kan gitu ya. Dari doanya sampean juga. Amin. Padahal ngertiku saiki mau. Kita kan sudah batin. Dari perjalanan tadi bahwa Mas Bejo ternyata prosesnya cukup panjang untuk akhirnya muncul yang namanya ketertarikan di salah satu alat musik yang Indonesia kaya tadi. Alat musik di Indonesia kan nggak hanya seperti itu, tapi banyak sekali. Cuma hal yang pengen saya tahu dulu, kenapa sih tertarik dengan alat musik ini? Hanya dari bambu tadi, dari bambu tadi udah pakai NG ya. Bambung ini kan nang dalan kan. Nang kene ya aja ta. Nang kene bambungnya beda nang. Bambung cerdas. Nah, ketika ketertarikan di situ itu diawali dari rasa apa atau dari mana? Oke. Dulu itu malah kayak serius. Loh yo. Iki serius lek ngopi gak asik iki. Waduh. Jadi begini kisana. Aja mergo udenge lho terus ngene kisana. Oh iya rek. Iya to. Sekalian ini udengnya ini udeng Joko Pangon. Dengan motif apa iki tadi lek? Puspa Dahono. Ternyata sangat sehati gitu loh. Joko Pangon nanti lebih ke waktu itu mulai 98. Wah, ini ndek kene baru kebuka deh. Orang-orang tahunya 2017, 2016, ternyata sebelumnya ada yang lebih tahu. Karena 98 itu ada sebuah pergolakan yang luar biasa di negeri ini. Betul. Itu awalnya ada sebuah ide waktu itu kita bikin teater, Mas. Bikin teater. Nah,
dari teater bla bla bla, ternyata butuh backsound. Kembali lagi Kembali backsound ke backsound lagi kan itu. Butuh, Mau yo backsound. kita mau ngapain ini mau pakai alat apa gitu kan. Mau beli gitar kemahalan, enggak punya duit. Iya, mau zaman pakai, susah. iya, wah itu pergolakan banget toh, bener. Akhirnya anak bambu. Waktu itu awal bambu kita olah dengan apapun yang penting berbunyi, bunyi-bunyian untuk backsound teater. Itu dulu. Terus kemudian aduh kita ampet tapi tak buka wis. Oke. Ikhlas pora sih. Ikhlas banget, Oh, iya. ikhlas banget. Ikhlas dibuka, ikhlas dikancing neh. Iki si muda akhirnya. Kok malah ote-ote. Jadi gini, saya itu kan sempat cerita sebelumnya ini saya besar di sebentar besar itu di Jawa Barat. Jadi alat musik ini sejenis ini namanya karinding. Kalau di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu saya tahu mulai zaman SD 85-an. Waduh, ketok kewu trek tuwek ya. SD 85. Di usia berapa itu? Ya mboh iki Mas. Beli ini rek. Mau aku gak tahu kalkulator rek. Jadi itu. Ini hanya sekedar ya mungkin seperti sama ini atau kita rata-rata semua mengalami bahwa opo sih selesai permainan waktu hanya. Tapi sempat memainkan waktu itu. Jadi dasarnya kan tahu. Guru ngaji saya waktu itu. Ini ada ini selesai lewat Mas. Begitu masuk Jawa maksudnya Malang, akhirnya ada ketemu 1, 2, 3 dengan teman-teman. Terus suatu saat itu ada seorang Mbah Tin waktu itu. Ya dekat rumah juga Karangwidoro. Karangwidoro. Waktu saya iseng-iseng bikin loh, iki lak dolinanku biyen. Ya. Beliau cerita tapi saiki wis gak ono. Punah. Tidak itu ada 2000, yang melanjutkan dan lain sebagainya. Sekitar pemainnya juga. Betul. Di antara tahun 98-an sampai 2016 waktu itu ada pergolakan saya di teater mengambil 1-2 bahan bambu. Begitu meledos 2016, masuk 2017, kawan dari Jawa Barat datang. Ayo kita sosialisasikan alat ini. Ayo. 2016-2017 nyata enggak hanya karinding. Setelah karinding saya tahu itu pikon dari Papua. Pikon Papua. Ada pikon. Lanjut. Loh, ternyata Malang juga punya rinding. Gitu ya. Malang punya rinding. Setelah proses berapa tahun. Dan ternyata Blitar, Brongkos, Kasembon rinding juga ada. Ada, Mas. Loh, begitu saya cuma waktu itu punya peta Indonesia cuma 1 alat karinding, alat kedua pikon, alat ketiga rinding, nambah terus, suke Indonesia. Tahu informasi dari teman, ternyata alat-alat musik kita ini Mas sekitar 160-an atau 150-an itu ada di Belanda dan original punya Indonesia. Asli dari sini. Asli Indonesia. Yang mungkin dibawa ke sana. Paling tua di Belanda itu Volkenkunde itu tahun 1830-an tuh pikonnya Papua itu sudah ada di sana. Ada di sana. Punya karinding ini 1900-an. 25-an. Paling muda waktu itu. Rinding belum ada di sana. Berarti kan masih banyak lagi yang tidak terekspos, tidak tereksplor. Dalam perjalanan mulai 2017 itu nyari. Selain mencari di Malang Raya ini adakah pelaku yang pernah jamani alat musik ini, sekalian menggali dengan jaringan teman-teman di luar Malang, ternyata Kalimantan punya kuriding, Sulawesi punya, Ambon, Maluku punya, Nusa Tenggara semua, semakin memperkaya peta Indonesia. Itu semakin saya jatuh cinta, semakin jatuh cintanya saya membawa saya ke sini. Saya yakin di Blitar ada. Lah, dan itu terbukti Mas. Di Blitar ke timur ya, atau Blitar sebelah timur mungkin. Sementara yang saya nggak ngerti timur barat lautnya Mas. Nek Samben nanti mau ke Samben, Brongkos itu kan Kanigoro. Timurnya Blitar. Oh gitu, Timar timur. Blitar bagian timur. Ya, itu. Nah, sing sini katakanlah nanti Serengat dan lain sebagainya itu kan mungkin perlu dikulik lagi. Nah, saya ketemu lagi. Pelaku yang Blitar itu waktu
ternyata kawannya bapak yang di Jatituri sini. Waktu itu, waduh, iki promosi titik ya. Ulang tahun pernikahannya bapak dengan Ibu Blitar, ada temennya datang nonton, kita kasih hadiah ini buat bapak ibu. Ada yang nyelotok penonton atau teman-temannya bapak. Lah iku lak dolinanku pian. Loh, alhamdulillah aku seneng. Orang Blitar juga ternyata ada zaman itu. Semakin saya jatuh cinta lagi. Ya mungkin begini, tanpa disadari sebenarnya kan kalau masa kecil dulu kan gitu ya, masa kecil dulu itu terkadang pakai daun. Iya. Pakai daun apa namanya? Yang biasa itu ketela yang agak panjang. Buat karena yang kita pakai begini bisa bunyi. Iya, tapi tidak semua, semua anak seusia saya bisa waktu itu, karena ternyata juga harus punya dasar ngerti nada ya. Nggak ngerti nada pokok disebul ya ora muni kan. Dan mungkin dari itu terus orang-orang dulu mengembangkan nek godhong itu kan sekali pakai ya. Ya, robek pula. Nah, terus mungkin kok ke bambu ditipisno dibentuk sehingga agak awet untuk bermusik, bermain musik. Jadi saya juga ingat ketika saya kecil dulu. Sampeyan cilik ya, tahu cilik ya. Oh iya. Ngerti tuwek rambutnya putih lho ngono lho. Zaman kecil saya dulu pede men tahu cilik itu. Ketok ya wis tuwek gitu. Oh iya. Lah di Gunung Kidul sana, Gunung Kidul. Jadi kebetulan Jawa Tengah, Jogja. Sepurane. Bukan Kidul Jawa Tengah. Ya. Jogja ya. Bagian dari Yogyakarta. Istimewa. Ya. Nek saya ngomong, aku wong Yogja, mesti diseneni adolok-olok. Wah, Yogjamu Gunung Kidul wae. Gitu. Padahal Gunung Kidul cewek ayu-ayu. Lek sing lanang ya ganteng-ganteng. Aku ngesir sampean. Tapi aku dimohi wong Gunung Kidul lek wong Blitar. Ya ndak ya. Jadi apa namanya, di sana ada satu wilayah, satu wilayah memang yang juga ada budaya, ada alat musik yang namanya rinding juga. Betul. Dan sana namanya kalau tidak salah juga itu rinding gubeng. Nah, mungkin Sambejo suatu saat bisa ke sana memperdalam itu. Nah, aku kan nggak ngerti ya. Asik, aku ditraktir beliau melaku-melaku nang. Yes, bandel. karena ini asik, betul. Dan itu kalau tidak salah sepengetahuan saya juga itu menjadi sebuah apa ya, menjadi sarana untuk iringan musik dalam sebuah pertunjukan atau sebuah apa, nek dulu di sana itu ada nyadran ya, nek di sini mungkin nyadran rasul, atau nek di sini bersih desa mungkin ya, seperti itu. Terus nanti ke tempat yang dianggap sebagai apa namanya, titik apa namanya ya, punden atau ini tempatnya orang yang babat sana dulu, betul, itu terus kita tenger di sini ya, itulah rinding gubeng pun di sana juga mungkin karena pelakunya juga sudah apa berumur dan lain sebagainya, atau mungkin sebuah ketertarikan di dalam bermain alat musik ini juga semakin berkurang. Betul. Atau bagaimana, cuman ya karena wes puluhan tahun di sini sehingga perkembangan sana juga nggak tahu, tapi mudah-mudahan masih bisa berkembang. Salam hangat Gunung Kidul. Kapan-kapan kita akan ke sana. Sopo ngerti nek sing ngrungokne kan. Wong Bapeda Gunung Kidul bareng ya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gunung Kidul juga kan. Betul. Jadi sehingga nanti bisa kolaborasi dengan Sambejo. Tapi yo kudu ngejak kampung cyber kan gitu. Iya terusan. Betul. Untuk bisa semakin mengembangkan kekayaan budaya, kekayaan alat musik ini gitu lah. Ada enggak Sam, wah gaya koyo wong Malang, rasa kegelisahan panjenengan ketika melihat dari perkembangan rinding yang mungkin di Malang. Kalau di Malang insya Allah karena sudah ada kajian yang jenengan buat tadi dengan judul-judul yang rinding Malang dan lain sebagainya, itu mungkin sudah menjadi satu titik tolak untuk tetap eksis lah. Eksis di sini harus nggak boleh hanya semoga, tapi harus. Amin. Nah, kegelisahan panjenengan tentang perkembangan alat musik ini. Jadi gini, yang paling utama kegelisahan saya pertama ya, ternyata belum terekspos luas, lebih luas bahwa Indonesia punya banyak, itu dulu. Itu yang utama.
ternyata dalam perjalanan saya yang masih sedikit ini, ternyata Indonesia punya banyak. Dari 150-an itu saya baru punya sekitar 30. Itu buat saya masih sedikit, sangat sedikit ya. Itu yang pertama. 30 itu dengan jenis nama berbeda. Nama berbeda, jenis berbeda. Itu bentuknya berbeda, ya. Bentuk berbeda dari daerah dan sebutannya pun berbeda-beda tadi ya. Itu yang utama. Jadi banyak yang belum mengekspos itu. Terus yang kedua lebih ke Malang sendiri, mungkin termasuk Blitar juga, bahwa ternyata ada di daerah kita. Bahkan dalam perjalanan sempit, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat peta penyebaran di minimal Malang Raya. Tapi ada satu titik juga masuk Broncos tuh masuk di situ juga. Itu yang kedua. Penyebaran ini sudah sangat oke. Kemudian dalam perjalanannya, ini saya jujur, saya ingin mensosialisasikan bahwa Indonesia punya sekian banyak. Sekaligus saya ingin menggali di daerah 1, 2, 3 apakah ada pelaku-pelaku. Masih adakah pelaku yang konsisten kan gitu ya? No, minimal pernah gak njamani ini. Itu dulu. Ternyata ketemu bahasa apa? Oh, aku tahu. Itu sangat berharga buat saya. Itu dulu. Tapi rata-rata habis di beliau tidak ada regenerasi. Ya. Nah, itu dulu Mas. Transfernya belum terjadi, stop gitu. Ya. Sampai ngerti prihatin saya. Kenapa itu terjadi? Lah kenapa? Takok aku ya malah tambah raro lah. Aku sih takok Mas, ada beberapa yang bicara. Aku lapo gawe iku. Karena itu maaf, tidak menghasilkan secara ekonomi. Lebih baik aku nandur Tegalan Paris sembarang kali daripada aku membuat ini karena ini gak payu. Daripada aku bermain, ya mending aku tak Tegalan, nandur, berproduksi, menghasilkan, selesai. Itu Mas rata-rata. Itu membuat saya prihatin. Oke, lewat. Tapi mungkinkah juga di saat kemarin-kemarin tidak ada kemasan yang mungkinkah menghubungkan antara proses penanaman segala macam, seperti halnya yang saya sangat menjadikan referensi saya itu Gunung Kidul juga Mas. Ada aktivitas budaya yang nandur juga dan tetap menjalankan apa istilahnya tradisi ini, alat musik ini. Nah, khusus Malang Raya tidak ada. Selesai di situ. Itu prihatin saya. Oke, kembali. Apakah hanya itu? Tidak ternyata. Setelah tidak ada regenerasi, tidak ada lagi pembuatnya. Habis. Tidak ada yang bisa membuat. Rata-rata yang pelaku-pelaku yang saya temui hanya dari sekitar 20-an, 25, 30 orang, hanya 2 yang bisa membuat sekaligus memainkan. Rata-rata yang lain hanya main saja atau hanya melihat, selesai, penyaksi. Sudah, itu kan prihatin Mas. Sulit nggak sih sebenarnya untuk membuat? Kalau sulit relatif Mas. Gitu. Relatif. Kan karena bentuknya kan sebenarnya sederhana. Tapi di situ ada hal-hal yang harus dipahami untuk banyak hal-hal yang berhil-hil gitu. Kesederhanaan itu tidak hanya sebatas itu sederhana. Filosofinya banyak Mas di sini. Tapi dari hanya sekedar bambu biasa bisa dibentuk seperti ini tuh minimal ada itu sabar. Sabar, telaten, gak kesusu. Nah, ternyata secara filosofi itu ngelatih kita. Roso melatih itu sabarmu sak piro sijo. Seperti ini siapa pembuat bentuk dan segala macam. Itu sangat di situ Mas. Berarti ada bentuk pakem enggak? Yang paling utama gitulah ya. Kalau di ini satu yang utama adalah ada namanya lidahnya ini Mas. Bentuk ya secara bentuk akustiknya. Jadi ada lidah yang akan bergetar, itu ada bandulnya dan ada penariknya. Kalau yang di kita ya rata-rata itu istilahnya pakem atau standar yang ada. Bentuk standar. Tapi secara pengembangan Mas, akan berbeda-beda di antara satu daerah dan daerah yang lain adalah mungkin lebih ke sini estetiknya. Jadi ada yang berukir, ada yang begini, ada yang begitu dan segala macam. Untuk penahannya dan macam-macam. Intinya ada bilah yang bergetar, ada yang sistem menarik, ada bandul. Itu saja. Siap. Itu dan butuh ketelatenan untuk membuatnya. Untuk membuatnya. Butuh kesabaran. Bukan hanya pada saat membuat Mas. Ternyata ada banyak filosofi panjang lagi.
dari pemilihan bambu, bambu yang seperti Iya. apa yang siap. Ada bambu khusus atau Kalau sementara yang saya lalui tidak ada, semua bambu Semua bisa, bambu kecuali bisa. bambu kuning. Maaf, ya. karena dia lebih empuk, empuk apa namanya nih, kulitnya, dagingnya empuk. Dia Pringori barang ya ora oleh berarti. ori saya pakai, Bisa. petung saya pakai. Saya lebih, Kan lebih keras kalau ya yang ori itu. betul, termasuk yang bambu ulung yang hitam itu. Secara bambu rata-rata enggak ada masalah. Kecuali Mungkin yang lebih ke kuning ya. ya, lebih ke masalah keringnya. Secara akustik semakin kering dia getarannya semakin baik. Itu yang utama. Usia juga dia lebih pilih yang tua. Betul. Nek biasanya sing tuwek luwih akeh santene ngono kae. Iku sampean itu. Aku lebih akeh rebunge. Enak ya, Mas. Seperti itu. Tapi dalam perjalanan kembali sedikit bahwa dari teater ternyata hanya sekedar backsound, sastra. Zaman sekarang ternyata itu bisa berdiri sendiri-sendiri, Mas. Teater bisa jalan sendiri, sastra jalan sendiri. Nah, alat musik ini yang awalnya sebagai pengiring teater, iki bisa melaku dewe. Di sebuah pertunjukan yang berdiri sendiri pun bisa. Ya. Nah, di zaman sekarang itu yang sulit, Mas. Jadi selama ini mungkin belum ada sebuah ruang yang lebih luas untuk menjadikan rinding itu berdiri menjadi sebuah pertunjukan sendiri gitu ya. Rata-rata masih menjadi pengiring atau penambah iringan alat musik yang lain. Begitu. Iki mau wis dicoba dal dhewe. Terus ternyata juga asik didengar. Bisa. Termasuk ini juga, Mas, bahwa nyun sewu, zaman sekarang mungkinkah zaman dulu hanya sekedar mainan biasa. Lah iki hubungannya karo iki saiki Joko Pangon. Nah, kalau dulu mungkin zaman sebelum ini yang saya pribadi ya, orang naik di kerbau, tiup suling. Enggak. Zaman dulu ini sudah sebagai penghabis waktu. Ternak aku ndek kono, mangan suket, aku dulinan iki. Itu terjadi, Mas. Itu yang utama. Terus yang kedua, selain permainan anak-anak, kita biasanya main engklek, main apa? Lah zaman dulu ini sudah buat permainan anak-anak. Oh iya. Bunyi-bunyian, permainan tradisional. Seperti itu. Sekarang hilang toh. Nah, untuk masuk ke sini, bagaimana yang bunyi sederhana ini kita bisa kolaborasi dengan alat-alat yang modern, apa istilahnya? Akulturasi, ada tambahan sehingga menjadikan anak-anak sekarang menjadi tertarik kan begitu. Lah begitu. Sekarang dari alat itu sudah dicoba seperti itu. Di depannya ini kan ada alat yang mungkin opo sih kan terus fungsi ini terus ke alat ini itu akhirnya bisa menjadi yang seperti apa. Oke. Yang paling utama kalau ini mungkin hanya sekedar bunyi biasa. Apa istilahnya? Istilahku lawaran. Original banget. Original banget. Biasanya, Mas, memainkan itu minimal 2 atau 3 orang. Jadi sampean pakai ketukan nyun sewu. Satu-satu. Nanti saya. Nanti ada yang ketiga itu 3 orang. Oke. Tapi ya ini juga dengan proses kadang-kadang yang 2 orang enggak bisa ikut. Saya sendirian. Akhirnya bagaimana mengatasi itu? Muncullah alat-alat ini. Jadi ada looper. Ada looper untuk membuat layar-layar pemain 1, 2, 3 dan segala macam. Ada modulator untuk sedikit efek room, efek delay dan itu mudah-mudahan menambah ketertarikan yang generasi sekarang. Dewean yo iso main kan gitu. Apalagi di modulator ada efek-efek yang dengan tanda kutip nyun sewu nggih. Konco-konco rock underground iso kok noise-noisean pun kontemporer bisa dengan seperti itu gitu muncullah alat-alat ini begitu. Yang paling utama di situ menjadi semakin menarik ketika ini bukan sekedar alat yang jadul kan itu akan menjadi sebuah alat yang sangat bernilai tinggi kan gitu. Ketika di zaman yang seperti ini mungkin harapannya ada anak-anak nanti yang akhirnya tertarik bahwasanya
ketika bermain tidak harus banyak orang. Betul. Ketika bermain bisa sendiri Iya. dan mungkin improvisasinya juga lebih mengena. Betul. Dengan tambahan alat ini kan Iya, begitu. betul. Harapannya kan seperti itu. Amin. Lah, terus selama ini untuk mencoba bahwa alat ini itu apa ya istilahnya? Rinding ini harus selalu harus lestari, harus lestari. Apa sih yang sudah dikerjakan oleh Mas Bejo? Oh gitu. Ini kembali ke pelaku Mas ya. Ternyata bukan hanya saya, mudah-mudahan bisa juga jadi kita belajar bersama-sama di apapun kegiatan kesenian kita yang tanda kutip bukan lagi subjektif. Ya. Apalagi ini kalau buat saya sangat mengandung histori, perjalanan sejarah dan segala macam yang itu perlu tetap digali, kemudian dilestarikan, dikembangkan. Tapi minimal kalau sekarang nggak salah ono maneh pemanfaatan. Ya. Wah, gitu kan. Atau papat ya. nggak salah ya. Ya. Penggalian, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan. Apa istilahnya Mas? Budaya apa? Ya ngono kuwi lah. Ya ngono iku ya. Ngomongane wong pinter-pinter. Oh, aku nggak ngerti ku. Ada undang-undangnya loh. Oke. Undang-undangnya kok malah Tapi salah awake dhewe. akhirnya Mas, saya berpikir bukan tentang si alat ini. Iya. Tapi dari proses tadi kita bicara, mulai dari milih bambu, proses pembuatannya butuh filosofi dan segala macam. Selain sejarah ya, kemudian bagaimana pertunjukannya. Ini ternyata dalam sebuah ekosistem. Wih, iya. Aku ya tak seru dikandani arek-arek. Nah, ternyata Mas, aku ya tak seru. Lah ikulah budaya. Akhirnya kenapa tidak? Ini kita naikkan. Ternyata Mas, pemerintah tuh punya platform atau apapun lah istilahnya, warisan budaya tak benda. Iya. Bukan lagi rinding ini sebagai instrumen fisik alat musik, tetapi sejarah perlakuan apapun itu proses itu sebuah kebudayaan. Dan ini menjadi sebuah warisan budaya tak benda. Siap. Dan itu sudah dimulai dengan ini tadi kita juara kan gitu. Kalau WBTB itu kan baru dimulai kan gitu ya. WBTB Mas. Sorry. Nyun sewu nggih. Ini kenyataan yang terjadi. Kemunculan kembali alat-alat ini nyun sewu sebelumnya iki tak buka nemen iki apa iki oleh ta? Oleh. Banyak gesekan di zaman-zaman sekarang bahwa iki alat opo, banyak penolakan. Enggak apa-apa, saya sangat merasa tertantang itu. Loh, yang penting ini ada dulu. Iya. Diakui atau tidak ini ada dulu. Untuk ngomong seperti itu kan saya harus punya latar belakang, Mas. Iya. Mencari selama proses hampir 10 tahun lebih ini, ketemulah dengan si A, si B, si C. Berarti kan kita punya data yang jejak ini yang harus kita naikkan ke publik. Ya. Gitu Mas ya. Oke, kita naikkanlah ke publik. Masih banyak penolakan. Nyun sewu nggih. Ya. Iseng-iseng tahun 2018 kalau nggak salah itu ada pemilu kalau nggak salah. Pemilu besar-besaran. Bambu itu dibuang-buang tuh Mas. Mek digawe tulingan cagak-cagake banner. Oh sampeyan moro-moro dadi calon iki rek. Enggak. Tak koncone calone ya. Oh koncone calon. Koncone. Itu rata-rata menggunakan bambu Mas. Cagak mulai pucuk lor kidul. Ya. Wah itu kan buat saya Lek oleh ya bambunya tak gawe, tak pek. Kita ambil itu. Manfaatkan limbah. Iseng-iseng jadi alat-alat ini Mas. Karena ternyata bambu-bambu yang terpajang di pinggir jalan itu sangat bagus, kering. Waktu itu pas nggak musim hujan ya. Dah proses ini gimana kalau kita ikutkan lomba? 2018 itu kita iseng Mas. Di pengolahan pemanfaatan lingkungan kita menang seluruh Indonesia dari 117 kita peringkat 45. Itu kelompok pemanfaatan lingkungan untuk mengangkat Rinding Malang memanfaatkan bambu. Itu 2018. Kemudian kalau nggak salah ya aku lupa maaf sebelumnya, baru 2020 ini diterima di WBTB, pencatatan warisan budaya tak benda. Nah, yang paling utama di WBTB adalah kita harus punya histori, latar belakang untuk memperkuat minimal pencatatan ini. Alhamdulillah diterima di pencatatan, tidak apa-apa. Untuk penetapan butuhlah nyambung ke sampean tadi tulisan itu untuk bisa diterima ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda selevel dengan Nyun Sewu, Borobudur, pengakuan UNICEF,
batik, keris itu Indonesia itu harus melalui minimal 1 naskah budaya, naskah atau karya tulis ilmiah. Nah, ini baru langkah pertama, Mas. Yang ternyata ya nyun sewu kalau saya boleh iseng-iseng, Mas. Nyun sewu nggih. Saya iseng aja. Karena dalam perjalanan saya ada event lomba karya tulis ini, itu yang penting saya secara kekaryaan selain alat ini ada tulisan, gitu ya, pendukung. Walaupun tanpa lomba ini pun saya sudah harus menulis sebenarnya. Sudah harus menulis. Kan di awal tadi begini, ketika teman-teman seniman itu terkadang terlalu asik dengan karya, terlalu asik dengan apa yang harus disajikan, lali, apa sih yang tak tulis, apa sih yang harus saya arsipkan dan dokumentasikan. Kan. Akhirnya kan pemerintah sendiri juga terkadang perlu dukungan untuk supporting arsip itu sebagai catatan dan akhirnya ya kembali menggali lagi gitu ya. Itu yang terjadi di kondisi sekarang. Nah, kalau saya boleh jujur, Mas, wangel tiba-tiba nulis ya. Ya, nulis gampang. Wis kene bambu, ngono, ngetoki. Nulisnya gampang. Sing angel niat. Ya nulis ora sih kan itu. Loh, enggak, Mas. Ini saya jujur saya buka ya. Ternyata menulisku yang dulu dengan tanda kutip bidang sastra, bidang teater, begitu sudah masuk ke naskah akademik, karya tulis, wah ngel, Mas. Ya, soalnya berpikirnya begini, ketika sebuah naskah akademik itu kan ada aturan-aturan tentang penulisan ya. Jadi mungkin yo kudune nek sistematika dan lain sebagainya. Kalau di teater mungkin di naskah-naskah pertunjukan itu kan kembalinya kan ke sini. Aku ngese di poin mana, saya mungkin mau mengembangkan kreasi di mana. Tapi kalau tulisan akademik ya namanya kajian, namanya penelitian yo sistematikanya ya harus begini lah. Mungkin kita terjebaknya di situ. Jadi merasa terjebak itu runtut apa enggak ya. Tapi nek teman-teman sing biasanya nulis katakanlah penulis novel atau apa ya, mereka tidak akan terjebak dalam satu situasi seperti itu. Tapi karena saya sangat terjebak, Mas. Penulis terjebak banget. Biasanya nulis puisi, jarine arek-arek nulis puisi, coretan. Begitu masuk ke akademik, formal banget ya di situ kan. Saya kadang-kadang bukan diprotes dikelilingi teman, Mas, iki tutup puisi, Mas. Iki akademik. Harus kajian akademik tulisannya mendayu-dayu. Penuh romansa. Enggak boleh. Ternyata asik, Mas. Akhirnya saya belajar dan sampai ngerti tulisan itu. 1 bulan aku meremlek. Meneng mangan gak enak, turun gak enak. Tapi minimal apapun tapi itu. Tapi akhirnya ketika jadi kan lega. Di balik ini event ya. Di balik ini event. Menang atau tidak, diterima atau tidak urusan nanti. Yang penting secara kekaryaan alat musik ini ada tulisannya. Itu yang utama. Ya, sebenarnya mungkin perlu apa ya? Kalau saya tadi mungkin sempat menyampaikan begini. Ketika kita beraktivitas, ketika kita sudah concern di dalam satu titik, yo enggak iso dhewe. Betul. Jenengan ya harus menggandeng orang kan gitu untuk bisa menjadi sarana untuk bisa meningkatkan, memotivasi lah. Betul. Tidak hanya sekedar polisi dapur tadi, ada yang bisa mendampingi tadi itu. Kan itu, begitu ya. Betul, Mas. Akhirnya ya saya sangat bersyukur bertemu dengan kawan saudara yang kene tak edite. Ini terlalu sastra banget, Mas. Ini terlalu teater banget, Mas. Soalnya walaupun tetap kembali lagi ke saya toh. Begitu sudah diedit, saya lihat lagi, boleh enggak yang ini tak busuk, tak ganti sedikit. Oke. Deal. Konteks naturalnya, konteks pemikirannya kan tetap di Mas Bejo. Kalau masalah ada pengembangan, ada penataan tentang sistematika, tentang alur penulisan itu kan mungkin ada teman yang ngancani tadi. Dan asiknya itu terbuka. Dan kita oke. Yes, bismillah ya, kirim ya. Yang ngirim anak saya. Si kecil itu kelas 6 SD. Yes ya, pakai namamu. Klik bismillah. Menang urusan nanti, enggak menang urusan nanti. Ternyata baru tadi. Tulus kan itu ya. Ternyata tadi, Mas. Pokok budal. Iki mau budal. Aku ora butuh menang, sing penting kondang. Enggak, Mas, kondangan.
Tahu tuh menang yang penting kondang. Nah itu. Ternyata di kehidupan ini kan berkembang Mas. Ya. Bukan hanya membuat, oh aku tampil di mana? Di bidang sastra bisa, di bidang khusus musik bisa, di teater bisa, di ngobrol-ngobrol gini juga ternyata aplikasi dari alat musik ini pun bisa, di penulisan pun bisa. Itu kan semakin terbuka gitu. Bahkan kayak sampai niki, aku berada di dalam ruang ini di depan kamera itu kan gak kepikiran Mas. Gak pernah terpikiran, gak pernah terpikiran. Tok gak tekonggon itu. Kayak wingi main film yo. Khusus tapi harus bawa rinding. Sampean tahu dari mana? Kenapa harus bawa rinding? Enggak, sampean harus bawa rinding. Enggak bawa rinding cancel. Bayangkan man, film kementerian waktu itu. Prestasinya di situ lagi. Ternyata kawan-kawan juga banyak yang enggak berpikir dan saya baru berpikir nyun sewu nggih. Ada sebuah platform sosial media yang hashtagnya maksimal 30. Penuhi 30 itu, apapun itu. Nah, saya akhirnya dihubungin dari kementerian pun gara-gara itu ternyata Mas. Di salah satu sosial media. Saya tahu Anda dari ini. Hah? Iya lah kan Mas. Berhasilnya hashtag itu di situ. Seperti itu Mas. Saya nggak pernah berpikir sampai tadi foto model barang apa gak isin aku Mas. Jane yo nek ngisi-ngisi ora sih kan gitu. Ngisi-ngisi itu gak pol ngisi-ngisi. Ya. Gitu. Terus ada sebuah keresahan kan itu kan, ada sebuah keresahan, ada hal yang menjadikan motivasi untuk terus ini yuk kita kembangkan bareng kan gitu. Yuk kita kembangkan bareng. Mungkin konteks bahwa Kampung Sabar bisa apa sih kan gitu ya. Dengan jagungan dengan jenengan terus tadi mungkin enggak kan gitu akhirnya, mungkin enggak, ini sambatan ya betul malian sambatan. Mas Bejo kapan-kapan Kampung Sabar ngenekne acara rinding tampil ini loh. Oh, sangat seneng Mas. Nah, aku malah harusnya saya yang mengusulkan itu. Mas, lek ono acara ndek kene mbok aku diundang. Nek kata-kata iki mau ki jane aku mikirku ngene. Malang Blitar numpake opo? Oh, jadi ini AKDP. Oh iya, antar kota dalam provinsi. Kota dalam provinsi. Dan itu sudah kita mulai kemarin. Asik ya. Dengan Mas Hepa. Mudah-mudahan ada keberlanjutannya. Amin. Ya, karena yang membawa dan memperkenalkan kita awalnya kan juga dari Hepa. Betul. Dengan akamsinya. Oh iya. Anak kampung sini toh, bukan anak kampung Blitar. Siber. Tapi itu sebuah pengungkapan keprihatinan Mas. Jujur aja. Saya dan Polda Dapur, Polisi Dapur ini pokoknya minimal ono nggon, ono space titik apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, kita terlibat apapun itu, dimanapun itu. Terkadang ketika ada momen kita tidak mampu memanfaatkan momen itu sebaik mungkin, maka kesempatan kedua dan ketiga akan hilang. Ya, saya boleh jujur, suatu saat itu ada momen, even buat saya besar. Pak, Bu, boleh ndak event sampean dalam gedung? Oke. Saya enggak butuh dalam gedung. Kalau sampean boleh kasih saya space di luar gedung, teras 2x2 meter cukup. Beber kloso, keberireng, aku tak berproses itu. Cukup, boleh. Itu sudah sangat senang saya Mas. Waktu itu, dan itu akhirnya kita jalani. Dan alhamdulillah ternyata positif. Aku malah sungkan sing dek jero gedung malah gak kereken. Iya. Sing dilirik kene. Iya. Ketika momen bahwa ada nggak sih satu cara atau mungkin menurut Mas Bejo ya satu cara atau satu strategi di mana alat-alat ini kalau dikenalkan orang-orang seusia saya yang sudah mulai memutih dan lain sebagainya mungkin proses pemahaman, proses transfer untuk bisa menggunakan ini kan terbatas ya. Memori ini wes loadingnya wes suwi Mas bisa. Wes kapasitasnya wes overload kan itu ya. Wes memorine wes ambiar-ambiar. Ya ambiar-ambiar. Saiki core wes core piro aku sik nek ngarani core 2 ya. Core 2 mungkin urung ya. Karena ditambahi untuk memahamkan ini. Proses untuk bisa memberikan edukasi yang bagaimana sebenarnya yang menurut Mas Bejo ideal. Sehingga bisa diterapkan dengan kondisi seperti saat ini. Saya punya sistem Mas sebenarnya. Walaupun gak direken wong akeh, lebih ke beberapa. Jadi ada. Saiki ora wong akeh orang reken, lebih ke beberapa. Termasuk
kene termasuk beberapa kuwi apa yang mengakui dan menjalani itu gitu. Buat saya ini sudah sesuatu. Jadi ada edukasi. Ada edukasi. Edukasi itu kan macam-macam, Mas. Ya. Bukan hanya kita ngobrol. Saya edukasi bukan saya sebagai pengajar, no. Istilah saya sistem edukasi itu lebih kita belajar bersama. Itu yang utama. Masalah orang tua, anak-anak. Kalau orang tua saya punya sebuah prinsip romantisme melahirkan ingatan dia, itu sudah sesuatu. Dan saya yakin kok begitu ketemu anak-anak kecil di edukasi itu mereka yang kok ngono iso muni itu sesuatu dan itu sangat kudu rene kudu balik nih. Kemudian ada lagi selain edukasi ada produksi. Mau gimana kayak sampean tadi iki buatnya ya apa sih? Kok dari bilah bambu sederhana ini kok bisa jadi seperti ini? Ada produksinya di situ juga. Kemudian ada aplikasi. Nah ini yang tadi kita mainkan di awal pembukaan itu sebuah aplikasi. Oh ternyata di sini bisa kita aplikasikan dengan alat-alat ini, dengan bunyi-bunyian di ruang seperti ini, ruang podcast di yang kemarin dengan Mas Hepa, mungkin nanti ada di teater, sastra, sudah ada aplikasinya. Nah yang utama ini literasi. Kalau literasi mungkin tidak hanya tertulis, tapi ada minimal ada dokumentasinya, Mas. Siap. Itu. Dokumentasi bisa secara literasi tertulis, bisa secara foto, video. Ini yang saya jalankan, Mas. Jadi sistem strategi ini yang saya pakai. Proses perlahan. Iya. Walaupun memang kadang-kadang gak iso edukasi dokumentasi. Gak apa-apa. Yang penting kita produksi, kita duduk ngobrol, ngopi, kita membuat. Gak apa-apa. Tapi aku yakin kok zaman sekarang mesti ono dokumentasi nih. Walaupun foto dengan HP sederhana apapun itu pasti ada. Tapi ternyata secara nggak sadar kita produksi ya, oke. Ternyata kan ada edukasi di situ. Pasti itu berjalan kok, Mas. Siap. Begitu menjadi catatan, noted bagi Kampung Cyber. Ketika nanti masih ada waktu, masih ada ruang, berkah sehat untuk kita bersama, sehingga nanti suatu saat Mas Bejo harus bisa dan harus mau, amin, pasti ikhlas, itu kan. Ada kita ciptakan satu aktivitas literasi di sini dengan anak-anak. Mas Bejo harus bisa memberikan apa ya istilahnya, yuk carane nggawe sesederhana ini, bisa jadi sederhana saja, nggak usah yang sulit kan. Terus memainkannya seperti ini dan mereka bisa bermain bareng. Itu sesuatu. Ini tadi Mas, 5 ini jadi sebuah konsep kapan bisa kita realisasikan. Ini cukup di sini dulu, nek tak kulik rodok panjang nanti malah rarene neh. Biar ada stok. Ya. Oh iya. Bulan yang Malang udah TV. Boleh. Tapi minimal dari ini Mas, saya sedikit lagi kembali ke masalah yang menjadi referensi saya itu teman-teman luar bahkan. Yun Sewu di Filipina. Yang tua-tua wis menengo gawe ndek kono, oke. Aku sing ngetoki pring. Orang tua-tua loh Mas. Iya. Wis mari cek rada aman kaya sing dilakukan Mas Abi. Ndek gedok. Aku tak membangun iup-iupan supaya pas sampean proses ndek kene gak panas. Nanti yang bangun tuh orang tua-tua. Kok meneng iso ya? Memfasilitasi itu. Ya, sinergitas, kolaborasi, kebersamaan, enggak peduli itu tua, muda, laki, perempuan, ketika berproses bareng dalam satu komunitas atau satu lingkungan, insyaallah bisa terlaksana. Terus kemudian bukan hanya kita Mas, saya sangat ada sebuah keprihatinan tapi justru secara tidak langsung sampean tuh ngeplak saya bolak-balik. Ora duing dengan rasa itu mau. Kelingan Gunung Kidul Nyun Sewu beberapa tempat selalu saya cerita bahwa saya sangat termotivasi dengan survive-nya Mbak Ano di Gunung Kidul. Begitu beliau ada kegiatan A Nyun Sewu nggih, dinas pariwisata terlibat, dinas misalnya kebudayaan terlibat, misalnya industri terlibat, parekraf terlibat, dan itu rebutan. Itu yang saya suka. Kenapa di sini tidak? Gitu. Belum. Amin. Apalagi ada. Rek tagihan. Ayo kolaborasi dalam bentuk apapun ya. Bukan hanya alat musik ini. Kalau yang jelas nanti kolaborasi harus terjadi, kolaborasi harus bisa dilaksanakan. Minimal ada Mas Hepa sama jenengan yang sudah tahu piye to untuk
kerja bareng karo Pak Kampung Cyber itu kan gitu kan. Oh gitu. Iya, seenggak enek bayarane, sing penting budal bareng. Enek gorengan karo kopi ya dadi kan gitu. Kedepannya. Iya, enek bayarane aku mikir mundur teratur kan itu ya. Loh. Ojo Mas, aku lah budal gak budal teratur gitu. Oke Mas Jo, terima kasih, sehat selalu, salam untuk yang polisi dapur di rumah, mudah-mudahan juga sehat selalu. Tetap dan semangat. Juga tidak bosan-bosan untuk kapan lagi datang ke Kampung Cyber. Saya tidak menunggu undangan, menunggu berita. Ono nek gini budal ya. Insya Allah nanti cobalah yo nek janjeni banget yo ora wanis pokoknya gitu panggah paringi Bagaswara seger sehat. Ya kan? Kita selalu bisa berkomunikasi dan kadang kalau direncanakan detail banget itu malah nggak jadi. Gitu pokoknya nek kesempatan lunggar budal gitu insya Allah malah bisa menjadi sesuatu. Siap. Demikian tadi Sobat Cyber sudah panjang kali lebar tinggi dan lain sebagainya ngobrolkan musik rinding dengan Sam Bejo dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu titik balik untuk menjadi catatan tersendiri untuk bisa semakin mengedukasi, semakin mendokumentasi bahwa ada sebuah alat musik dan ada sebuah instrumen musik yang bisa terus kita kembangkan. Demikian, salam literasi, salam kreatif.